Terlihat kota dengan banyak penduduk berlalu lalang, melakukan aktivitasnya masing-masing. Kini Arthur yang baru tiba di kota Sirus turun dari sebuah kereta kuda, mendatangi sebuah rumah besar dengan barang-barang bawaannya. Kini ia sekarang sudah berada di depan pintu, gugup dan mempersiapkan hatinya untuk bertemu dengan keluarganya lagi. Ia pun mengetuk pintu. Lagi-lagi ia gugup sampai menelan ludah. Tapi yang Arthur dengar adalah suara gadis kecil yang menuju pintunya. Saat pintu dibuka, terlihat ada seorang pelayan tua yang menanyai kedatangan Arthur. Arthur memperkenalkan diri dengan nama lengkapnya dan maksud kedatangannya ke sini untuk mencari keluarganya yang tinggal di sini, membuat si pelayan tua kaget mendengar marga Lewin. Dari balik pelayan tua itu, muncul gadis kecil yang kepo dengan Arthur. Dari belakang, seorang ibu memanggil nama gadis kecil itu Eleanor Lewin, mengejar gadis kecil itu. Langkahnya terhenti, melihat siapa orang yang ada di daun pintu, sampai menjatuhkan mangkok berisi makanan yang dipegangnya. Mendengar gadis kecil itu namanya adalah Eleanor Lewin, Arthur sadar kalau gadis kecil itu adalah adiknya. Air mata mulai jatuh dari mata Arthur, menyapa Alice. Tadaima. Ibunya bergegas berlari membuka tangan dan memeluk putranya yang sudah lama hilang. Alice menangis bahagia melihat anaknya sudah benar-benar ada dalam pelukannya. Bocil yang masih polos ini ikutan sedih melihat emaknya nangis. Dari luar ada langkah kaki yang berlari menuju rumah besar tersebut. Terburu-buru dan melepas sarung tangannya, ia adalah Reynold Lewin ayahnya Arthur, yang berlari ingin melihat putranya yang telah kembali. Sampai di tempat, ia langsung melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Alice. Suasana melepas kerinduan keluarga yang syahdu pun terus berlanjut dalam tangis bahagia. Adegan pun berlanjut di sofa ruang tamu. Kedua orang tuanya menanyakan bagaimana kabar Arthur selama ini yang baik-baik saja. Alice menyuruh Eleanor atau kita panggil saja Ellie untuk menyapa Arthur, kakaknya. Lah anjir, gua kira tadi dia ikutan nangis sadar kalau Arthur itu kakaknya, masih pakai nanya segala. Ellie turun dari sofa, mendatangi sofa Arthur. Halo, Oni-chan. Arthur menjabat tangan Ellie, senang bisa bertemu dengannya. Melihat interaksi putra dan putri mereka, Reynold dan Alice merasa bahagia. Arthur pun menceritakan semua yang dia alami sejak jatuh dari tebing, tanpa menceritakan tentang Sylvia alias merahasiakannya, dan mengganti penjelasannya kalau kelangsungan hidupnya adalah sebuah keberuntungan menggunakan sihir tanpa sadar untuk melindungi tubuhnya dari benturan tanah. Dilanjutkan kisah selanjutnya bertemu Tessia, dan menghabiskan waktu di kerajaan Elenoir sampai pulih. Reynold menanyakan mana bis kecil yang ada di kepala Arthur. Arthur menjelaskan kalau dia tersandung ke dalam sarang mana bis, dan melihat ibunya Sylvie sekarat, jadinya dia pungut dan merawatnya. Alice bertanya tentang penyakit Arthur yang membuat Arthur harus pulih dulu di kerajaan Elf. Arthur bilang dia sudah tidak apa-apa, karena sakit yang dialami pada inti mananya yang tidak stabil sekarang sudah sembuh. Mendengar kata inti mana, membuat Reynold bersemangat menanyakan inti mana Arthur sudah sampai tahap apa sekarang. Alice mengomeli Reynold karena Arthur baru saja pulang tapi sudah ditanyain tahap inti mana. Apa salahnya cuma nanyain pertumbuhan dia doang? Ayahnya bercerita, setelah sampai Sirus, sekarang dia bekerja sebagai instruktur penjaga rumah lelang Helstea. Oh, jadi ayah bukan cuma tumbuh brewok doang selama ini. Jadi apa tahap inti manamu saat ini ayah? Reynold nyengeh, menyombongkan kalau dia sudah berada pada tahap orange gelap sejak 2 tahun lalu. Arthur memuji pencapaian Reynold. Giliran Reynold bertanya sudah sampai mana tahap manakor Arthur. Arthur bilang dia sudah sampai merah gelap. Oh my god, what the fuck? What the fuck? Alice tersenyum menakutkan pada Reynold yang berbicara kasar di depan Ellie sehingga Ellie menirunya, dan Reynold melarang Ellie agar tidak pernah menyebut kata itu lagi. Reynold memastikan lagi pada Arthur, apa Arthur sudah benar-benar mencapai tahap merah gelap sekarang? Karena Reynold yang tidak percaya, ia menyuruh Arthur untuk pergi bertanding dengannya di halaman belakang saat ini juga. Arthur hanya bisa ketawa.